Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih 1 bulan lagi ya, 1 bulan lagi tidak terasa. Kita merayakan yang namanya hari apa? Paskah ya. Enggak kerasa Bapak Ibu, 1 tahun lalu di bulan Maret kita mengalami pandemi, kita tidak bisa merayakan Paskah seperti biasanya. Tetapi bersyukur sampai hari ini kita tidak pernah menutup ibadah sama sekali. Kita bisa tetap ada dan 1 tahun persis kita bisa tetap sehat semua. Lihat kanan kiri, amin. Mungkin ada yang pernah kena COVID tapi Tuhan sembuhkan. Ya kan? Mungkin ada yang kena COVID, mungkin meninggal, itu Tuhan izinkan. Tapi sore hari ini kita mau semakin berjaga-jaga. Ya, kita memperingati Tuhan datang kembali hari Paskah, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau Dia datang lagi nanti kedua kalinya, Dia dapati kita bagaimana? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berapi-api? Apakah kita tetap sungguh-sungguh? Atau kita berada di dalam saat-saat kejatuhan kita? Saat-saat di mana kita betul-betul menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah sore hari ini saya percaya Jemaat Surya Kebenaran, semuanya tidak akan jatuh, semuanya akan makin naik, amin. Kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Semuanya buka Alkitab, semuanya baca baik-baik, semuanya dengarkan baik-baik. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 12. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca ya. Saya ayat yang ke-9, Bapak Ibu ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 kita sama-sama. Ayat yang ke-9 1 Korintus pasal yang ke-10, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa itu? Bangsa Israel. Sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat yang ke-10. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12 sama-sama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Dikatakan apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Katakan amin. Firman Tuhan sore hari ini bertemakan hati-hati awas jatuh. Ya, lihat kanan kiri, katakan hati-hati awas jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bicara sama jemaat di Korintus, dia memberikan peringatan sama orang-orang di sana. Orang-orang yang di Korintus, ya kan, pengusaha-pengusaha kapal, ya kan, pengusaha-pengusaha yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan engkau merasa dirimu kuat, jangan engkau merasa dirimu mampu, jangan engkau merasa mungkin kau sekarang dalam keadaan yang hebat, yang terpenuhi, yang mungkin kuat dalam finansial, kuat dalam segala hal. Karena apa? Iya kan, sebuah pengalaman zaman dulu. Orang Israel itu betul-betul dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan. Tetapi dikatakan ayat yang ke-9 mereka apa? Mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan dengan apa? Waktu itu bangsa Israel ayat yang ke-10 mereka bersungut-sungut. Sudah ditolong Tuhan dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang terpelihara, tapi mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan sehingga apa? Mereka jatuh. Kasiannya ketika mereka jatuh, ayat yang ke-10 dikatakan mereka apa? Dibinasakan. Jadi Bapak Ibu tahu orang yang jatuh ketika tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali, maka upahnya apa?
maut. Upahnya apa? Binasa. Dan saya berdoa sore hari ini, jemaat Surya Kebenaran bukan jemaat yang jatuh. Tetapi jemaat Surya Kebenaran, jemaat yang bangkit. Kalau jatuh, tidak akan tergeletak, tapi Tuhan angkat lagi. Amin. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mau katakan, hati-hati awas jatuh. Jangan kita merasa kuat, aku tetap ibadah. Jangan kita merasa sehat, aku semuanya aman. Tapi ternyata ayat yang ke-12 dikatakan, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati. Supaya jangan ia apa? Jatuh. Nah sekarang kita mau belajar. Mungkin kita enggak jatuh dalam hal bersungut-sungut. Kita enggak jatuh dalam hal yang lain. Tetapi sore hari ini kita mau belajar ya tentang kejatuhan Daud. Ya, kita mau belajar tentang kejatuhan Daud. Kita belajar supaya apa? Supaya kita jangan jatuh. Karena rawan sekali zaman sekarang orang itu jatuh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, ini kita belajar tentang Raja Daud. Raja Daud itu orang yang katanya dikenan Tuhan, orang yang katanya diurapi Tuhan, orang yang katanya betul-betul ada di hati Tuhan, tapi dia pernah jatuh. Ya. Kita baca 2 Samuel pasal yang ke-11, kita baca ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya. Kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima, saya baca Daud dan Betseba. 2 Samuel pasal yang ke-11, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu siapa? Seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu apa? Mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Nah, kita udah baca cerita ini bolak-balik. Kita udah dengar berapa banyak khotbah tentang Daud jatuh. Ya, Bapak Ibu enggak usah nunggu Betsebanya mengandung, itu dosa Bapak Ibu. Tapi ketika Daud sudah tidur dengan dia, itu sudah apa? Sudah jatuh. Kan ada orang bilang gini, yang penting enggak hamil. Ya kan? Kalau zaman sekarang anak-anak muda hati-hati loh. Saya berharap anak-anak muda Surya Kebenaran ketika nanti diberkati di pernikahan, dia masih betul-betul, apa orang bilang? Ting-ting, ya kan? Masih betul-betul ting-ting. Karena apa? Zaman sekarang filosofi anak muda itu, orang tua perlu tahu, ya kan? Gak percayalah kalau laki-laki itu masih perjaka sebelum menikah. Laki-laki sekarang mana masih ada yang perjaka? Zaman sekarang mana masih ada perempuan yang perawan. Tapi saya berdoa. Ya ini juga hati-hati buat saya juga. Saya masih belum menikah masalahnya Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika nanti anak-anak muda Surya Kebenaran diberkati. Semuanya masih dalam keadaan grace disegel. Materainya masih belum terbuka. Garansinya masih ada. Amin. Kok gak ada amin anak-anak muda? Nah gitu dong. Daud kita belajar dia jatuh. Daud ini hamba Tuhan. Daud ini orang yang dipakai Tuhan. Berapa banyak juga kita bertanya-tanya. Katanya rajin ke gereja. Katanya hamba Tuhan. Katanya pelayan Tuhan. Ya kan? Terlebih kita belajar bulan lalu kan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Katanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau bahasa roh paling kenceng. Ya kan? Tapi kenapa kok bisa jatuh? Akhirnya apa? Orang banyak bilang gini, wis percuma. Pergi gereja, enggak pergi gereja, sama aja. Malah lebih baik orang yang enggak pergi gereja. Akhirnya dulu pergi gereja 1 minggu pagi sore,
Sekarang karena punya pemikiran, pergi gereja podo ae kok. Ya toh sing di gereja belum tentu luwih apik timbang aku. Ya aku agak bahasa Jawa Tengah sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Yang di gereja belum tentu lebih baik dari saya. Saya enggak dipenuhi Roh Kudus baik masih nolong orang. Itu dipenuhi Roh Kudus, pelite minta amin. Itu katanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau ngomong, waduh, tajam, pedes, misuan. Lebih baik aku yang enggak pergi gereja. Akhirnya apa? Setan bermain-main di dalam pikirannya. Ya kan? Wis mangkae podo ae, wis gak usah pergi gereja. Orang di gereja podo ae. Berapa banyak zaman sekarang apalagi masa corona. Berapa saat lalu Bapak Gembala ceritakan, seorang hamba Tuhan yang dulu sering khotbah di sini, hafal ayat luar biasa. Ngomongnya apa? Wis Pak podo ae, pergi gereja enggak pergi gereja apa? Sama saja. Sami mawon. Padahal minggu lalu kita belajar, berkat itu datangnya dari mana? Rumah Tuhan. Hati-hati. Nah kita belajar gitu dulu. Kita lihat Yudas, ya sepintas Yudas. Yudas dipenuhi Roh Kudus enggak? Dipenuhi Roh Kudus. Tiap hari dengar firman enggak? Dengar firman. Tiap hari jalannya sama siapa? Tapi tiap hari juga apa? Nyolong. Loh. Yudas tiap hari dengar firman. Tiap hari jalan sama Tuhan Yesus. Tapi tiap hari nyolong. Yusuf jalan sama Tuhan Yesus enggak? Enggak ditulis. Dia tiap hari dengar firman enggak? Enggak ditulis. Ya kan? Dia hidupnya dalam tekanan enggak? Tiap hari dalam tekanan. Si Yudas tiap hari sama Yesus aman. Apalagi dia pegang duit. Si Yusuf enggak ditulis dia sama Tuhan sama tiap hari apa enggak, dipenuhi Roh Kudus apa enggak, dengar firman Tuhan apa enggak. Tapi ketika tiap hari digoda sama Tante Po. Itu kan digoda enggak mungkin sehari 2 hari. Digoda sama Tante Po. Tergoda apa tidak? Tidak. Ya kalau orang bilang lebih baik ya sudahlah. Setengah-setengah. Enggak usah terlalu aktif ikut Tuhan. Nanti kita belajar ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Nah sekarang kita mau belajar dulu tentang apa Raja Daud. Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Belajar dari kejatuhan Daud supaya kita anak-anak Tuhan jemaat surya kebenaran tidak jatuh. Karena jatuh upahnya apa? Binasa. Nah itu Pak Yuli juga bilang keras. Ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah garis bawahi Bapak Ibu. Pada waktu pergantian tahun, biasanya raja-raja pergi berperang. Daud raja bukan? Daud raja bukan? Raja. Tapi yang dilakukan Daud apa? Dia bukannya pergi berperang, tetapi dia tinggal di Yerusalem. Biasanya Bapak Ibu, iya kan? Raja Daud pergi berperang, biasanya. Tapi kenapa kok kali ini enggak seperti biasanya Raja Daud enggak pergi berperang? Pertanyaan saya, firman Tuhan kan bilang begini, Daud kemanapun dia berperang, dia pasti menang. Kalau waktu itu Raja Daud berperang, kira-kira dia menang apa enggak? Menang. Tambah wilayah, tambah duit, tambah terkenal. Tapi kok kali ini enggak seperti biasanya? Daud enggak berjaga-jaga. Daud enggak seperti biasanya. Iya kan? Seharusnya coba kalau waktu itu dia lakukan seperti biasanya, dia tetap berjaga-jaga. Kalau memang waktunya perang ya perang. Betul ya? Kalau waktunya pergi ke bait Allah ya pergi ke bait Allah. Tapi kali ini kok enggak seperti biasanya. Daud kok enak-enakan di soto rumah. Kok Daud enak-enakan di Yerusalem dia enggak ikut berperang. Betul apa betul? Seharusnya kalau waktu itu dia pergi berperang, pasti dia dapatkan kemenangan. Amin. Sama juga, sebenarnya Bapak Ibu, seperti biasanya, kita bicara tentang kebiasaan dulu. Firman Tuhan minggu lalu berkata apa? Berkat itu datang dari rumah Tuhan.
Kemujuran itu datang dari rumah Tuhan. Saya mau saksi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya ada seorang ibu tidak pernah datang doa pagi. Dia datang doa pagi ketika waktu ada jadwal. Yang enggak biasanya ibu, banyak lah pokoknya. Kebiasaan itu datang kalau ada jadwal. Hanya Bapak Kris yang selalu setia. Tetapi, ya kan, minggu lalu saya mendapatkan kesaksian. Hari Senin atau hari Selasa. Ada seorang keluarga yang tidak seperti biasanya. Biasanya sih dia enggak datang doa pagi. Datang doa pagi ketika hanya untuk pelayanan saja. Tapi suatu hari dia merubah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk itu jadi kebiasaan yang baik. Kok heran, tiap pagi datang doa pagi Bapak Ibu. Tiap pagi datang doa pagi. Ditanya, Bu, kenapa kok sekarang datang doa pagi terus? Iya, karena sekarang biasanya kalau kita nggak datang doa pagi karena ada catering. Bukan catering, karena ada catering. Karena ada makanan, karena ada pesanan. Tapi sekarang pesenannya stop dulu sementara. Dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Minggu lalu Bapak Ibu, hari Senin atau hari Selasa, ibu ini datang apa? Bener loh ya, ternyata kemujuran itu datang dari rumah Tuhan loh. Bener loh ya, kemujuran itu datang kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan loh. Catering yang sudah 1 minggu nyetop saya karena gak ada alasan. Tiba-tiba telepon saya, cateringnya minta dilanjutin lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kok aminnya gak kurang mantep. Ibu itu bilang gitu. Dan saya berharap ketika cateringnya itu sudah kembali muncul. Kebiasaan yang baik itu jangan diubah seperti Raja Daud. Tetap berjaga-jaga. Cari Tuhan terus. Ketika ibu ini Bapak Ibu, dia betul-betul berubah kebiasaannya. Oh iya ya, aku mau coba cari Tuhan. Ikut Tuhan bukan mau cari untungnya saja. Ibu ini gak kepikiran, tapi tiba-tiba dia berkata, cateringku yang waktu itu stop, hari ini nyambung lagi. Menyambung, berarti semuanya itu datang dari mana Bapak Ibu? Dari Tuhan. Makanya saya bilang sama dia, Bu, semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar Raja Daud ini dia tidak berjaga-jaga. Dia membuang kebiasaannya yang baik diganti dengan kebiasaan yang salah. Ayo coba sore hari ini Bapak Ibu, ikut Tuhan mungkin kita bisa berkata, kalau gitu pergi gereja kebiasaan dong. Kalau pergi gereja, kalau cari Tuhan, jangan itu kebiasaan. Lebih dari kebiasaan apa? Kerinduan. Sore hari ini ketika kita datang sungguh-sungguh cari Tuhan, tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Mungkin kita sudah kebiasaan, tidak pernah datang ibadah. Kita sudah kebiasaan, mungkin kita di rumah ada waktu jam-jam pribadi dengan Tuhan. Tapi kebiasaan itu kita ganti dengan hal-hal yang lain. Sore hari ini, perbaiki kembali. Memang gak berdosa kok Bapak Ibu. Bapak Ibu merubah kebiasaan yang baik jadi buruk itu gak berdosa. Sekarang saya tanya, ketika Raja Daud gak ikut berperang, itu kan bukan itu kan kebiasaan yang dia ganti. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Roh Kudusnya masih ada enggak dalam kehidupan Raja Daud? Biar enggak dia berperang, tetap ada. Sampai tahap ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kurang berjaga-jaga. Bapak Ibu ganti kebiasaan itu yang baik dengan yang buruk. Mungkin Roh Kudus masih ada. Mungkin Bapak Ibu enggak berdosa. Mungkin hati masih biasa. Tetapi ingat, ketika kita enggak berjaga-jaga, ketika kita mengganti kebiasaan yang buruk itu, ketika kita mengganti kebiasaan yang baik itu, jadi enggak baik. Itu adalah awal kejatuhan daripada hidup kita. Ini warning Bapak Ibu. Minggu lalu mungkin agak enteng, tapi enggak tahu. Kemarin saya sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk menyiapkan firman Tuhan ini. Sore harinya kaum muda saudara Alfred menyampaikan ayat ini juga. Jadi ini sebuah warning. Ayo, jemaat-jemaat yang punya kebiasaan yang baik, terus lakukan dalam hal sekecil apapun. Mungkin itu kebiasaan melayani, kebiasaan datang tidak terlambat, kebiasaan melayani dengan sungguh-sungguh,
Mungkin bagi kita nggak ngefek sekarang, mungkin tidak berarti sekarang apa-apa. Tapi dari kebiasaan yang kecil itu, saya percaya Tuhan akan melihat dari tempat tinggi. Dan ketika Tuhan lihat ini saatnya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Amin Bapak Ibu. Saya tiap pagi Bapak Ibu, tiap pagi ya saya biasakan, saya coba. Jadi ini nggak hanya bicara rohani, kebiasaan yang baik itu lakukan. Karena kita nggak tahu dari kebiasaan yang baik itu akan mendatangkan berkat. Saya tiap pagi punya grup, ya kan? Yang grup itu ada beberapa orang. Setiap pagi saya selalu kirim mereka selamat pagi. Setiap pagi saya selalu kirim mereka selamat pagi. Dan tidak jarang ketika saya setelah kirim selamat pagi, mereka membalas, selamat pagi, amin. Andre, aku titip alat ini ya. Andre, aku titip barang ini ya. Tolong belikan. Aku titip mau belikan ini. Aku titip mau belikan ini. Kita berpikir yang gak usah rohani dulu Bapak Ibu. Kebiasaan yang saya lakukan tiap pagi. Saya bukan motivasi mau cari berkat, tidak. Tapi saya kirim. Saya kirim. Ketika saya kirim selalu, tolong ya, aduh aku lupa, tolong pesankan ini ya. Aku lupa, tolong pesankan ini ya. Dari kebiasaan apa? Mengucapkan selamat pagi. Lihat Bapak Gembala, setiap pagi kirim apa? Suara gembala. Saya kadang berpikir gini, ngapain sih? Ya toh, pokoknya Bapak Gembala itu setiap ada sesuatu selalu tanya saya, ini caranya share gimana? Ini ada video, caranya share gimana? Iya kan? Selalu. Dan selalu kita dengar setiap kali ibadah, Pak kok suara gembalanya enggak dikirim ya? Mungkin itu bukan Bapak Gembala yang bikin, tetapi dengan kebiasaan yang baik mengirimkan suara gembala. Mungkin ada orang yang ketika baca dengar itu jadi berkat. Dan tidak banyak, dan juga tidak banyak dari situ banyak berkat Tuhan muncul. Tapi kita mulainya dengan apa? Ketulusan. Jadi pagi hari ini, ayo kebiasaan yang baik itu jangan ditinggalkan. Dalam hal apapun juga. Karena dari kebiasaan yang baik itu kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan setia. Berkat Tuhan akan turun. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini kebiasaannya sudah mulai berubah. Sudah tidak pernah lagi baca Alkitab. Datang ke gereja terlambat. Anak-anak yang mungkin kebiasaannya dulu mungkin nurut sama orang tua, sekarang mulai berontak sama orang tua. Anak-anak yang dulu mulai rajin belajar, sekarang malas belajar. Berubah semuanya. Semuanya berubah. Coba kalau waktu itu Raja Daud dia seperti biasanya. Saya percaya dia tidak akan jatuh dalam dosa. Justru berkatnya akan makin melimpah, melimpah, dan melimpah. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo coba koreksi malam hari ini. Apa kebiasaan kita yang kita sudah tinggalkan yang baik-baik? Kebiasaan kita yang mungkin yang dulunya menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan, saya juga kadang sering koreksi Bapak Ibu. Saya dulu itu tiap pagi Bapak Ibu ketika mau masuk doa pagi. Saya Pak Gembala duduk di sini, ketika saya masuk saya selalu ngomong, pagi. Mungkin bagi kita biasa Bapak Ibu. Tapi saya rasa Tuhan ketika melihat dari sorga, wah baik ya anak ini menyampaikan selamat pagi bukan hanya dari mulutnya tok. Ya toh, bukan dari kelihatannya tok, tapi betul-betul dari hatinya. Saya percaya ketika kita bicara selamat pagi, itu di atas juga tertabur. Celing, celing, celing. Bapak Gembala kan sempat bilang, kalau orang kadang datang di gereja, kalau zaman dulu ketemu pagi, sekarang datang cuma lewat gini tok, saya pegang HP. Itu kebiasaannya juga harus dirubah. Memberi salam, itu pun juga akan mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu, belajar sore hari ini. Saya tidak tahu kebiasaan apa yang sudah berubah dari dalam kehidupan kita. Ayo kebiasaan yang baik kita kembalikan. Ibadah kita jadikan kerinduan. Amin. Jangan seperti Daud. Karena dia tidak berjaga-jaga, karena dia tidak berjaga-jaga, dia buang kebiasaan yang baik. Inilah awal kejatuhan Raja Daud. Ayo Bapak Ibu, kebiasaan yang baik kita bangun kembali. Yang kedua, ayat yang kedua kita baca di situ, dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang ketika
Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu dia jalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya apa? Dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sampai di sini. Dosa enggak Bapak Ibu waktu itu? Dosa enggak? Enggak dosa. Daud jalan-jalan. Ingat ya Bapak Ibu, Daud yang pertama dia sudah enggak jaga-jaga. Harusnya waktu itu dia posisinya lagi perang Bapak Ibu. Tapi karena dia enggak berjaga-jaga, tapi tetap ada Roh Kudus, ya. Jangan disalahkan, tetap ada Roh Kudus. Ya, tetap ada Tuhan dalam hatinya. Waktu itu dia lagi keluar petang hari. Pada waktu petang dia lagi keluar. Mungkin waktu itu dia habis bangun tidur. Ya, betul ya. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, baru bangun bobok ciang Bapak Ibu. Baru bangun bobok ciang. Harusnya dia berperang. Enggak salah orang tidur siang. Tapi yang kita bicara Daud enggak berjaga-jaga. Ya, ketika dia bangun dari tempat pembaringannya, jalan-jalan dilihat perempuan yang elok sedang mandi. Sampai di sini Daud enggak salah Bapak Ibu. Ya. Tapi kita mau lihat kebiasaannya Daud waktu siang itu ngapain sih? Iya kan? Mazmur 141 ayat yang kedua, tampilkan di situ. Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Biasanya Daud petang ngapain Bapak Ibu? Doa. Biar raja, dia tetap doa. Kebiasaan Daud siang hari itu doa Bapak Ibu. Tetapi kenapa? Kenapa? Why? Karena Daud gak berjaga-jaga, ya kan? Siang hari kok tiba-tiba dia jalan di atas soto istana. Dan gak kebetulan Bapak Ibu ketika dia jalan di atas soto istana, lihatlah dia perempuan mandi. Nah, kesalahan Daud yang kedua, kita ini malam hari ini bukan cari kesalahan orang Bapak Ibu, tapi ini buat peringatan buat kita. Harusnya ketika dia lihat perempuan mandi, yang mandi di situ nggak dosa Bapak Ibu. Yang namanya zaman dulu kan mandi di sungai-sungai ya Bapak Ibu ya, kayak di film-film peperangan Indonesia itu kan ya, pakai kemben di sungai-sungai nyuci baju begitu ya. Mungkin kan zaman dulu kan begitu. Harusnya ketika dia lihat perempuan mandi, dia harus apa Bapak Ibu? Dia langsung balik badan, dia bilang apa? Darah Yesus. Nah, ya toh? Dalam nama Yesus Tuhan tolong Tuhan. Kalau jalan sama pacarnya, yang laki kebetulan ada lewat perempuan cantik gitu kan ya. Misalnya itu, nggak bisa darah Yesus, misalnya ngikutin terus. Nah itu ada yang menghalangi di samping pacarnya. Woi matamu woi. Ya kan? Tapi waktu itu Daud sendirian, nah ini bahaya kalau sendirian kemana-mana Bapak Ibu. Makanya kalau kemana-mana usaha jangan sendirian. Enggak muda, enggak tua. Daud ini udah tua juga Bapak Ibu. Sendirian, enggak ada siapa-siapa. Harusnya waktu itu dia tolak darah Yesus. Tapi dia enggak segera tolak. Yang dia lakukan apa? Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh apa? Menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Oria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu apa? Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu perempuan itu apa? Meteng. Harusnya ditolak Bapak Ibu. Tetapi ketika dalam tahap ini lolos lagi Bapak Ibu. Enggak segera ditolak, tetapi justru malah ingin tahu. Nah itu bahaya. Rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahu akan Tuhan enggak apa-apa Bapak Ibu. Rasa ingin tahu akan hal yang baik enggak apa-apa. Tapi anak-anak muda tak kasih tahu. Karena aku juga pernah mengalami. Rasa ingin tahu, kalau ingin rasa tahu yang jahat, rasa ingin tahu yang dosa, ujung-ujungnya justru akan membawa kita binasa. Jadi hati-hati anak-anak muda. Jangan berkata gini, kalau enggak nyoba rokok bukan laki. Jadi kita harus nyoba dulu yang rasanya rokok. Kalau belum minum alkohol itu namanya bukan anak muda.
Jadi sekarang harus tahu yang namanya minum. Supaya nanti ketika ditanya orang, kamu pernah minum bir? Enggak tahu. Kamu pernah ngerokok? Enggak tahu. Kamu pernah free sex? Enggak tahu. Hati-hati, rasa ingin tahu. Saya banyak melihat anak-anak muda zaman sekarang. Karena rasa keingintahuannya yang tinggi. Mereka akhirnya salah jalan, jatuh. Dan untuk kembali itu susah. Karena itu anak-anak muda lebih baik jangan pakai filosofi dunia. Waktu muda kita tahulah yang namanya surga dunia. Waktu muda kita harus tahulah nanti tua baru kita berubah baik. Jangan, tidak akan bisa berubah baik. Ketika engkau sudah jatuh ke dalam rasa keingintahuanmu. Buktinya Daud. Loh, sekarang apakah ketika waktu dia lihat itu apakah gak ada Roh Kudus? Roh Kudus ada, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dan ketika rasa ingin tahu itu lebih besar, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblisnya enggak salah, iblisnya enggak dosa, tapi iblisnya ngipasin ketika rasanya ingin tahu. Itu loh Betseba. Setannya ngipasin Bapak Ibu. Bukan Johanna Betseba Bapak Ibu. Betseba binti Uria. Kalau itu Betseba binti Gohong. Ya kan? Dikipasin. Hati-hati yang suka sendirian kemana-mana. Bukan dalam hal itu saja. Ketika mungkin kita kepingin ngetes, katanya memberikan perpuluhan. Nah ini perpuluhan lagi nih. Ketika tidak memberikan perpuluhan, dibukakan tingkap-tingkap langit. Ketika tidak diberi, ketika tidak mempersembahkan persepuluhan, belalang pelahap, mosok sih? Nah. Oh kepingin tahu, sama setan dikipasin. Kasir-kasir yang di sini, kemarin saya dengar cerita kesaksian, bisa ngutil sampai 11 juta Bapak Ibu. Itu kan rasanya kan dari rasa ingin tahu, coba dulu yang kecil nanti kan pasti tak balikin. Coba dulu 100.000, coba dulu 200.000, lama-lama ngumpul dari 11 juta, ujung-ujung masuk penjara. Karena apa? Rasa ingin tahu, rasa mau nyoba. Kalau mau nggak jatuh, ketika sudah tahu ini salah, ketika udah lihat itu ada orang mandi di situ, cepat balik Bapak Ibu. Nggak usah dikejar. Orang kalau rasa ingin tahu Bapak Ibu, dia nggak peduli raja, nggak peduli siapa, dia nggak tahu malu, dia akan kejar. Daud ini kan punya istri Bapak Ibu. Betul ya? Daud harusnya punya istri, harusnya dia malu ketika tanya sama orang, itu cewek siapa? Kalau saya sih mau kenalan sama cewek ya aman-aman saja karena belum punya pasangan. Itu cewek siapa? Kenalin dong. Nah ini Daud udah punya istri Bapak Ibu. Orang kalau sudah dikuasain yang namanya dosa, dia akan punya sifat tidak tahu malu. Ditegur dia nggak akan terima, dia tidak akan tahu malu. Hati-hati. Itu pikirannya udah keras, bebal. Daud sampai rela tanya, itu perempuan siapa? Panggil dia, tidur. Orang ketika belum tahu akibatnya, hanya ingin tahu, tapi belum merasakan akibatnya. Orang kan bilang gini, katanya kalau nggak pergi gereja, nggak diberkati, nggak usah pergi gereja, ngetes. Sudah sama Tuhan gak usah dicoba-cobai. Tadi firman Tuhan 1 Korintus bilang apa? Jangan mencobai aku. Lebih baik Bapak Ibu sore hari ini, kalau kita tahu hal ini baik, kita lakukan. Kalau kita tahu hari Minggu, hari Sabat, waktunya datang ke gereja, datanglah ke gereja. Kalau kita tahu hal yang baik apapun itu, lakukan. Jangan kita coba-coba. Tuhan kepingin supaya jemaat Surya Kebenaran jangan jatuh. Amin. Kembali lagi, ketika waktu itu yang terjadi apa? Ketika dia sudah nggak tahu malu, dia sudah istilahnya betul-betul terpengaruh rasa ingin tahunya, maka akhirnya ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu kalau punya anak perempuan, bukan di sini, yang di sana-sana itu. Kalau anaknya hamil sebelum nikah, apa yang terjadi? Kan pasti nyesel. Daud pun juga mengalami hal yang sama. Senangnya di awal, menyesalnya di mana? Kemudian. Hati-hati anak muda. Hati-hati buat kita semua yang ada di sini.
Namanya dosa, kejatuhan, itu senangnya di awal. Setan promosinya di awal. Nanti di bagian akhirnya baru kita menyesal. Waktu tinggalkan Tuhan, oh happy-happy, jalan-jalan, senang-senang. Nanti kalau sudah tangan Tuhan lepas, tangan Tuhan tidak memagari, baru kita menyesal. Aduh emanere. Amin. Sore hari ini firman Tuhan bukan buat nakut-nakuti, tapi ini buat kita belajar. Begitu kita tahu itu yang namanya dosa, cepat tolak dalam nama Yesus. Cepat tolak dalam nama Yesus. Tapi sore hari ini, kalau memang sudah kejadian, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Datang bersujud di kaki Tuhan, minta pengampunan, ikut aja sudah sama Tuhan, jalan lurus, berbalik, bangkit kembali. Amin. Yang pertama, kenapa Daud bisa jatuh? Karena dia enggak berjaga-jaga. Kebiasaan yang dia ganti dengan kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang mendatangkan berkat, dia ganti dengan kebiasaan yang mendatangkan kejatuhan. Yang kedua, Raja Daud. Apa tadi dikatakan? Raja Daud. Yang kedua apa? Tidak langsung mau tolak. Sore hari ini, kalau kita tahu itu dosa, tolak. Kita tahu pacaran ini enggak baik, tolak dari awal. Karena saya belajar Bapak Ibu, banyak perempuan-perempuan, ya kan? Kalau laki sih biasa. Banyak perempuan-perempuan yang ketika sudah pacaran dan tidak disetujuin. Atau mungkin pacaran, lakinya ini buaya, ya bahasanya buaya. Ya kan? Cuma PHP, ya kan? Ada seorang perempuan, ya kan? Berpacaran dengan seseorang 4 tahun PDKT Bapak Ibu. Ya kan? 4 tahun PDKT. Katanya yang laki ini kerja minyak, mainnya di Dubai, ya kan? Kalau sudah gitu, propertinya di Paris ada, propertinya di Surabaya ada. Siapa yang enggak gelap mata? Sudah 4 tahun PDKT, tiba-tiba perempuannya ditinggal begitu saja. Perempuannya mau bilang apa? Aduh aku mau bunuh diri. Kalau sudah tahu di awal tidak baik, jangan diteruskan, ditolak langsung. Dalam hal apa saja, amin. Ayo anak-anak perempuan yang di sini. Bukan berarti begini terus kalian, oh berarti kalian pacaran, kalian nyoba-nyoba. Berdoa, harapkan Tuhan sungguh-sungguh. Pakai kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kita yang biasanya itu mengandalkan Tuhan, pakai itu terus. Itu kebiasaan loh mengandalkan Tuhan. Jangan ketika udah gak dijawab, ketika udah kelamaan, kebiasaan itu kita buang. Wis gak usah andalkan Tuhan, jalan potong aja. Seperti saya bilang tadi, vilanya di Paris, main minyak di Dubai. 4 tahun cuma ditinggal dalam 1 hari. Bayangkan Bapak Ibu. Mau nangis gak keluar air mata. Baru bilang, aku gak kuat rasanya mau bunuh diri. Kalau bunuh diri betulan gimana? Saya gak nakut-nakuti Bapak Ibu. Meden-medeni. Ya. Dalam segala hal. Ayo Bapak Ibu. Kalau ada tawaran-tawaran. Ayo mundur dari Tuhan. Ayo jauhi Tuhan. Ayo tinggalkan ibadah, segera tolak dalam nama Yesus. Jangan sampai jemaat surya kebenaran jatuh, karena kita percaya justru di saat ini Tuhan mau angkat sama kita lebih tinggi. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Nah ini ya Bapak Ibu ya, dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 itu ceritanya Raja Daud berusaha bagaimana caranya supaya kalau bisa dosanya jangan ketahuan. Caranya gimana? Uria dipanggil, dimabukin supaya apa? Tidur dengan istrinya. Kok delala? Dimabukin, disuruh pulang, malah lebih setia Uria daripada Daud. Ya toh? Orang itu kalau udah dikuasain dosa pikirannya gelap, enggak peduli siapapun. Jadi jangan ada yang berkata gini, katanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, bahkan bisa lebih jahat daripada manusia biasa. Tapi tugas kita bukan menghakimi, tugas kita hanya datang cari Tuhan supaya kita enggak jatuh. Enggak usah menghakimi orang. Raja Daud berusaha, Uria tarik pulang. Bagaimana supaya caranya dia yang tidur sama Batseba? Tapi enggak jadi-jadi, akhirnya pakai cara yang paling jelek. Uria diapain Bapak Ibu? Ditaruh di paling depan, mati paling depan. Itu betul-betul cara yang paling enggak bagus Bapak Ibu. Itu yang betul-betul membuat dosanya itu sempurna, harusnya Bapak Ibu. Yang kita mau belajar Bapak Ibu, harusnya ya kan, di dalam
kondisi apapun. Ya kan? Raja Daud ini kan dia dalam kondisi yang betul-betul penuh kuasa, dalam betul-betul ketenaran, dalam betul-betul kekayaan. Tapi dia enggak apa? Orang ini mudah jatuh, enggak jaga-jaga. Sore hari ini keadaan kita apapun, mau penuh pergumulan, kurang pergumulan, tidak ada pergumulan, tetap hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Raja Daud dia usaha dengan kuasanya bagaimana caranya supaya kalau bisa dia mati Uria. Raja Daud karena apa? Dia nggak ada yang namanya pergumulan, hidupnya senang. Sore hari ini Bapak Ibu, kalau hidupmu dalam pergumulan, kalau hidupmu penuh dengan pergumulan, bersyukur. Saya senang lihat Josie, jujur saya senang. Ketika waktu itu dia belum terbayar uang sekolahnya, ya kan? Dan sudah lewat tanggal 25 Februari. Tapi anak ini Bapak Ibu jangan besar kepala. Anak ini Bapak Ibu tetap rajin melayani Tuhan. Tetap kalau diarahkan iya. Jadi contoh buat yang lain. Tetap iya. Sekarang ketika ditolong sama Tuhan Bapak Ibu. Bukannya tambah loyo. Tambah semangat loh Bapak Ibu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu saya percaya dari didikan. Bahkan kemarin ketika dia menyaksikan di sini. Wah, saya bilang dia ini cocok satu kali harus diundang khotbah kaum muda. Mulutnya itu Bapak Ibu, wah luar biasa. Orang kalau lihat dia aja bisa ketawa Bapak Ibu. Saksikan nanti drama pasca dia jadi Tuhan Yesus nanti. Bayangkan kalau Josie jadi Tuhan Yesus itu bagaimana gitu kan ya. Tapi yang saya mau bicara Bapak Ibu, Daud harusnya ketika dia tidak ada dalam pergumulan, dia tambah sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia tambah bersyukur, tambah salah jalan. Itu bedanya dengan Yusuf. Yusuf itu Bapak Ibu ketika dia ada dalam tekanan, dalam pergumulan, dia sungguh-sungguh harapkan Tuhan, makanya dia enggak jatuh. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, ya kan? Baik, enggak baik, penuh pergumulan, tidak ada pergumulan, tetap pegang teguh Tuhan, supaya kita jangan jatuh, ya kan? Jangan seperti Daud pakai kekuasaan, pakai kemampuan untuk menghilangkan nyawa orang. Hati-hati kalau sore hari ini kita diberkati Tuhan. Hati-hati kalau sore hari ini kita punya kuasa yang diberikan Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Kalau sore hari ini Tuhan mulai angkat kehidupan kita. Nggak ada yang senang kalau jatuh Bapak Ibu. Semuanya kepingin terangkat. Sore hari ini kalau kita mulai diangkat Tuhan, kita bisa dipakai sama Tuhan. Tadi Bapak Gembala bilang, ayo pagar, ikut ambil bagian, ya kan? Mungkin kita berkata, aku ikut ambil bagian. Mungkin kalau Tuhan sudah izinkan kita bisa ikut ambil bagian, ya kan? Bahkan sore hari ini pagarnya udah selesai, semuanya tidak ada kurang A, B, C, semuanya selesai, ya kan? Itu semua karena juga campur tangan Tuhan melalui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita bisa dipakai sama Tuhan untuk memberkati, jangan berkata, itu semua karena aku. Itu semua kalau bukan karena aku siapa. Tapi kita bersyukur, Tuhan titipkan kita jadi apa? Bendahara. Jangan kita sombong. Tapi kita bersyukur, terima kasih juga buat jemaat-jemaat. Bahkan ada anak-anak muda juga yang ikut ambil bagian, ya kan? Itu berarti apa? Tuhan mulai pakai. Pertahankan. Jangan sampai jatuh. Terus setia ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sore hari ini, jangan kita bilang begini, gak apa-apa jatuh. Daud aja diampuni kok. Betul Bapak Ibu, Daud diampuni. Dan juga dia masih mendapatkan waktu. Tapi kalau ketika kita jatuh, tidak ada lagi waktu buat kita untuk bangkit. Yang kita dapatkan kebinasaan, menyesal kita seumur hidup. Lebih baik sore hari ini, jangan sampai kita jatuh. Dalam hal apapun juga, jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam semuanya lah Bapak Ibu. Mulai dari hal yang paling kecil. Saya percaya Bapak Ibu ketika Tuhan ingin menyampaikan ini sama Jemaat Surya Kebenaran, Tuhan kepingin Jemaat Surya Kebenaran dari hal yang paling kecil, Tuhan ingin memberkati. Dari hal yang paling sederhana, Tuhan ingin memberkati. Dan tahun 2021, Tuhan kepingin
apa yang menjadi doa jemaat surya kebenaran, apa yang menjadi kerinduan jemaat surya kebenaran, itu semua dijawab sama Tuhan. Tapi syaratnya apa? Jangan jatuh. Ayat yang ke-13 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan di situ apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Semuanya itu biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan seperti Raja Daud. Iya kan? Raja Daud jatuh, tapi masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk bangkit, sia-sialah hidup. Karena itu jemaat surya kebenaran, jangan gagal dalam pencobaan. Jangan gagal. Yang pertama tadi, ayo berjaga-jaga. Kebiasaan yang baik terus lakukan. Kebiasaan yang baik terus lakukan. Yang kedua, kalau tahu itu enggak baik, langsung tolak dalam nama Yesus. Langsung hindari dalam nama Yesus. Langsung potong dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, apapun keadaan kita sore hari ini, dalam tekanan, tidak ada tekanan, mungkin kurang tekanan, tetap pegang teguh Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Dia, jangan seperti Daud, pakai kekuasaan untuk membunuh orang. Tapi kita pakai apa yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya berdoa tahun 2021 bukan jemaat surya kebenaran jatuh, tapi jemaat surya kebenaran bangkit, makin hari makin naik, terus mengalami keuntungan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.